Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma anfa'na lima 'allamtana وعلمنا لما ينفعنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya lah sehingga pada hari ini kita masih dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa konsisten di atas jalan sunnahnya sampai hari kiamat ditegakkan. Para pemirsa dan para penonton yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang muslim adalah nikmat ilmu. Ilmu inilah yang menunjukkan manusia ketika mereka tidak mengetahui suatu perkara, maka ilmu inilah yang akan menunjukkannya bahwasanya ia berada di atas jalan kebenaran. Dan kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan umat ini untuk berilmu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ilmu ilah, la ilaha illallah. Kita dianjurkan untuk mengilmui apa itu kalimat la ilaha illallah, la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Menafikan setiap peribadatan menafikan setiap peribadatan selain Allah. Maka itu semua dengan ilmu. Makanya Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan menulis dalam satu babnya, babul ilmi qabla qawli wal amal, bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Bahkan seorang itu beribadah harus di atas ilmu, tidak boleh di atas kebodohan. Mengapa? Karena seorang muslim itu harus ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi ketika seorang itu beribadah tanpa ilmu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan di dalam sabdanya, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna wa raddu." Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dalam agama ini, maka ia akan tertolak. Maka hendaknya seorang muslim itu mengilmui. Kalau tidak, amalan mardud, amalannya tertolak. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa dan sebagainya, akan tetapi tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tertolak. Tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tertolak. Karena harus didasari dengan ittiba. Bagaimana kita mau ittiba mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak mengilmui? Kita tidak mempelajari bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah. Bahkan salat yang 5 waktu ini kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Bagaimana caranya kita melihat Nabi salat? Padahal beliau telah meninggal. 1500 tahun yang lalu beliau sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Dengan mempelajari kitab-kitabnya, dengan bertalaki kepada seorang guru, seorang syekh, seorang alim ulama. Mengapa? Karena mereka itu warasatul anbiya, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Kita belajar kepada mereka, mengikuti kajian-kajiannya. Bahkan seorang itu, siapa yang Allah ingin tunjukkan kebaikan, difaqihkan dengan ilmu. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan baginya, maka ia akan difahamkannya dengan ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Qur'an, yarfa'illahu
walladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Perhatikan. Mempelajari ilmu itu wajib hukumnya, ya. Wajib hukumnya bagi setiap muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Apabila seorang itu tidak mempelajari ilmu, ya, maka ia dihukumi berdosa karena hukumnya adalah wajib, ya. Hukumnya adalah wajib. Maka hendaknya seorang muslim itu senantiasa mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Nah, siapa yang inginkan ilmu dunia dengan ilmu, siapa menginginkan akhirat maka dengan ilmu, ya. Sebagaimana, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridu dunya fa'alaihi bil ilm, wa man yuridu al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm." Siapa menginginkan kehidupan dunia maka dengan ilmu. Siapa menginginkan kehidupan akhirat maka dengan ilmu. Siapa yang menginginkan keduanya maka dengan ilmu pula. Maka seorang muslim itu tidak akan lepas dari yang namanya ilmu. Maka heran, ya, bagi orang-orang yang merasa puas akan ilmunya, ya. Setelah mereka lulus dari bangku sekolah, bangku kuliah, mereka meninggalkan catatan-catatan yang telah mereka pelajari. Akan tetapi seorang muslim itu mereka senantiasa memurajaah, mengulang-ulangi pelajaran-pelajaran yang telah mereka tuntut pada waktu mereka sekolah, menghadiri majelis-majelis ilmu, menghadiri majelis-majelis ulama, ya, dan senantiasa mentadabburi Al-Qur'an, ya. Itu semua adalah ilmu. Pelajari ilmu-ilmu umum termasuk ilmu juga, ya. Pelajari bagaimana arsitektur, ya, bagaimana mempelajari IPA, ya, dan sebagainya. Itu juga adalah ilmu. Bahkan, ya, jika kita yang mendapatkan pahala jihad, tidak perlu kita berperang, ya. Tidak perlu ke Gaza sana untuk berperang, ya. Kita ingin mendapatkan pahala jihad, pahala syahid, ya, maka dengan menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya. Beliau mengatakan, "Man kharaja fi talibul ilmi." Siapa yang keluar dalam keadaan menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka ia berada di jalan Allah hatta yarji, sampai ia kembali. Nah, jika kita ingin mendapatkan, ya, pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan menuntut ilmu, keluar menuntut ilmu. Apabila kita di dalam perjalanan menuntut ilmu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala manggil kita, entah itu dengan kecelakaan dan sebagainya, maka kita dihitung orang yang syahid. Fa huwa fi sabilillah, maka ia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi seorang muslim untuk mempelajari ilmu ini. Nah, bahkan orang yang senantiasa menuntut ilmu, Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Azza wa Jalla akan memudahkan jalannya menuju surga. Penting bagi seorang muslim untuk mengilmui, beribadah dengan ilmu, mengharapkan dunia dengan ilmu, mengharapkan akhirat dengan ilmu, mengharapkan keduanya maka dengan jalan ilmu pula. Dan ada anjuran juga untuk menulis ilmu tersebut, ya. Kita mengetahui bagaimana para ulama terdahulu, bagaimana mereka itu senantiasa menghabiskan waktu-waktu mereka untuk apa? Untuk menulis kitab, ya. Ilmu yang kita dapatkan dari kitab-kitab itu tidak lepas, ya, dari jasa-jasa para ulama. Bagaimana dulu di zaman keemasan Islam, ya, bahkan di Spanyol, di Andalusia, ya, pada waktu itu perpustakaan terbesar berdiri. Tidak lepas dari peran para ulama yang senantiasa menulis kitab. Bahkan buku-buku yang kita dapatkan pada hari ini, nah, itu semua adalah hasil karya dari para ulama, ya, dari para ulama kita yang senantiasa menghabiskan waktu tersebut untuk umat. Bayangkan, bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah dikatakan umurnya hanya 30 tahun.
Tapi hakikatnya ia itu masih hidup sampai sekarang. Mengapa? Karena ilmu ya, catatan beliau dan beliau tinggalkan itu masih dapat kita rasakan manfaatnya sampai sekarang, bahkan ya mungkin generasi yang akan mendatang. Perhatikan bagaimana mereka itu menyiapkan pahala-pahala terbaiknya, yaitu dengan ilmu ya. Dengan ilmu beliau mencatat semua ya. Mencatat apa-apa yang bermanfaat bagi umat ini. Yadulluna an-nas 'alal khair, menunjukkan manusia akan kebaikan. Perhatikanlah bagaimana para ulama terdahulu bermujahadah, bersungguh-sungguh ya. Dan mereka faham, mereka menyebarkan ilmu tersebut. Mereka telah berguru ke ulama-ulama, ke guru-guru mereka. Setelah itu mereka menulis kitab-kitab mereka untuk apa? Untuk dirasakan manfaatnya oleh umat muslim, baik generasi setelah mereka ya. Perhatikan ya. Ini adalah pahala jariah bagi mereka. Man dalla ala khairin mislu ma ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, mereka akan mendapatkan pahala ya. Seperti orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Perhatikan ya, para penonton yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama apabila kita ya, mengetahui suatu ilmu. Mungkin kita seorang guru mengaji atau gimana ya, guru sekolah, kita menyebarkan ilmu ya, membimbing anak-anak kita ya, mengajarkan mereka ya. Bahkan seorang orang tua sekalipun ya, jangan membiarkan anak-anak kita itu belajar Al-Fatihah kepada guru mengaji mereka ya. Hendaknya kita sebagai orang tua yang mengambil peran untuk mengajarkan mereka menghafal, memberikan hafalan kepada mereka surah Al-Fatihah. Karena kenapa? Surah Al-Fatihah inilah ya, surah Al-Fatihah inilah yang mereka akan membacanya setiap mereka melaksanakan sholat ya, sampai akhir hayat mereka. Jadi kalau kita yang mengajarkan, maka kita juga akan mendapatkan pahalanya walaupun kita telah meninggal dunia. Maka kalau kita memberikannya kepada guru-guru ya, guru-guru sekolah atau guru-guru mengaji, hafalan surah Al-Fatihah ini, maka mereka akan mendapatkan pahalanya. Kita sebagai orang tua merugi. Nah, setidaknya ya, ada surah ya yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ini penting. Dengan apa? Dengan ilmu. Bahkan salah satu amalan yang tidak akan terputus ya, amalan tersebut sampai hari kiamat adalah ilmu. Idza mata ibnu Adam inqata anhu amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 amalan. As-shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, al-ilmu yantafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Waladun sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakannya. Kita melihat yang kedua adalah al-ilmu yantafa'u, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik yang kita ajarkan. Nah, maka tidak lepas dari semua ini yaitu ilmu. Kita senantiasa menuntut ilmu lalu kita mengajarkan. Kita kembali bahwasanya semua itu ya, semua ilmu ya, semua kitab yang kita rasakan hari ini manfaatnya, mereka itu berasal dari catatan tinta para ulama. Setelah kita mencatat ya, setelah kita melihat bagaimana kegiliran para ulama ya, dalam mencatat ilmu, maka penting pula bagi kita ketika kita menghadiri majelis ilmu, maka kita mencatat ilmu tersebut. Kenapa? Karena kalau kita mencatat, suatu ketika kita lupa, maka kita bisa kembali melihat catatan-catatan tersebut. Ini penting bagi para penuntut ilmu. Setelah kita mencatat, kita menghafalkan ilmu tersebut. Nah, ada orang yang memiliki catatan-catatan ilmu yang sangat banyak, subhanallah, ya, rajin menuntut ilmu, tetapi tidak mau menghafalkan. Maka tak kalah catatannya itu rusak, bukunya itu rusak, maka ilmunya pun hilang. Ya, ilmunya hilang. Ya. Makanya berkata Al-Hams, ikhfadhu ma jama'tum. Ya. Hafalkanlah apa yang telah kalian kumpulkan.
fa innal ladzi yajma' wa la yakhfath karrajuli jalisan ala hiwanin ya'khudhu luqmatan fayumbidhuha wara'a adh-dhahri famata tara yashba. Al-Hams mengatakan ihfadhu ma jama'tum, hafalkanlah apa yang telah kalian kumpulkan. Fa innal ladzi yajma', karena orang yang mengumpulkan, fa innal ladzi yajma' wa la yakhfas, karena permisalan orang yang mengumpulkan akan tetapi tidak menghafalkannya, karrajuli jalisan ala hiwanin, seperti orang yang duduk di atas meja makanan, duduk di atas kursi yang di depannya ada meja makanan. Nah, dia mengambil makanan tersebut, ya'khudhu luqmatan, dia mengambil makanan tersebut akan tetapi dia tidak masukkan ke mulutnya. Apa yang lakukan? Ya'khudhu luqmatan fayumbidhuha wara'a adh-dhahri, dia mengambil makanan tersebut lalu dia lemparkan ke belakang punggungnya. Maka kata Imam Al-Hams, famata tara yashba, kapan engkau melihat orang tersebut kenyang? Dia akan kenyang orang tersebut. Sama dengan ilmu, kita banyak ilmu yang kita kumpulkan, ya. Ilmu itu seperti ya makanan yang tadi dikumpulkan di atas meja, lalu kita tidak memakan, ya, kita tidak paham, ya, kita tidak hafalkan, akan tapi kita lemparkan ke belakang, seperti kita melemparkan ke belakang. Kita catat ilmu tersebut, lalu kita tinggalkan di rak-rak kita sampai rusak, ya, mungkin sampai dimakan raya. Setelah itu hilang ilmu tersebut. Maka penting bagi seorang muslim untuk menghafalkan ilmu tersebut. Setelah kita bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, kita menulis ilmu tersebut, menghadiri majelis ilmu. Setelah itu kita mencatat ilmu tersebut, setelah itu kita hafalkan, ya. Bahkan ulama kita mengatakan, ya, Abdurrahman As-San'ani mengatakan, kullu ilmin la yadkhulu ma'a sahibahu ila al-hammam raddahu ilm, semua ilmu yang tidak masuk bersama pemiliknya ke dalam toilet, maka itu bukanlah ilmu. Maksudnya apa? Pemirsa dan pendengar yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah kalau kita memasuki toilet, pastilah karena kita menghargai ilmu, menghargai kitab, catatan, ya. Apalagi kalau dalamnya ada tulisan Al-Quran, tulisan hadis, kita menghargai. Kita tinggalkan, ya, catatan-catatan kita tersebut di luar toilet. Adapun orang yang menghafalkan ilmu tersebut di dalam kepalanya, yang menghafalkan ilmu tersebut di dalam kepalanya itu, maka hakikatnya ia masuk bersama ilmunya ke dalam toilet karena sudah melekat di kepala mereka. Maka penting, ya. Jadi dikatakan oleh Abdurrahman As-San'ani rahimahullah, mengatakan semua ilmu yang tidak masuk bersama pemiliknya, yaitu pemilik ilmu, ke dalam toilet, maka itu bukan ilmu. Jadi hafalannya, ilmu yang melekat pada diri kita lah, itulah adalah ilmu. Apa yang kita catat, apa yang kita baca, yang kita hafalkanlah yang akan melekat. Maka inilah ilmu yang sesungguhnya. Bahkan ada celaan bagi orang-orang, ya, yang mereka ini menuntut ilmu, akan tetapi setelah mereka menuntut ilmu, mereka seperti orang tidak berilmu. Nah, berkata ulama terdahulu, ulama salaf, yang mengatakan, ayyu naf'in liman ya'ti madarisakum in kana yakhruju minha mislu ma dakhala. Beliau mengatakan bahwasanya, ayyu naf'in liman ya'ti madarisakum, apa manfaatnya kalian bersekolah di sekolah-sekolah kalian, in kana yakhruju minha mislu ma dakhala, jika setelah kalian lulus dari sekolah tersebut, engkau seperti orang yang sedia kalanya baru masuk. Apa manfaatnya sekolah kalian, ya, jika setelah kalian lulus sama hasilnya dengan orang yang belum masuk sekolah tersebut? Ketika ia masuk dalam keadaan bodoh, maka ia pun keluar dalam sekolah tersebut dalam keadaan bodoh pula. Mengapa? Karena ia tidak mengetahui ilmu, ya, tidak mau bersungguh-sungguh, tidak mau menulis, tidak mau menghafalkan, ya, ilmu tersebut. Hilang. Betapa banyak. Bahkan survei membuktikan bahwasanya banyak orang yang bersekolah SD, SMP, SMA lupa, ya, terhadap pelajaran yang pernah ia tekuni, yang ia pelajari waktu di sekolah. Tanyakanlah kepada orang-orang, ya,
yang mereka itu bersekolah, ya. Mungkin yang kelas 5 SD kita tanyakan, kelas 6 SD kita tanyakan apa yang telah mereka pelajari, ya, apakah mereka masih ingat pelajaran yang telah mereka tekuni sewaktu di kelas dasar, kelas 1, kelas 2. Mungkin di antara mereka ada yang masih ingat, ada juga yang telah lupa. Inilah, ya. Maka penting bagi seorang muslim itu menghafalkan ilmu tersebut, memurajaah, ya, mengulang-ulangi pelajaran tersebut. Dan seorang muslim itu mereka itu harus bersabar, istiqamah di dalam menuntut ilmu, tidak boleh tergesa-gesa, ya. Belajar dari dasar, belajar sedikit demi sedikit, ya. Tidak boleh terburu-buru di dalam menuntut ilmu. Setelah itu, setelah kita menghafalkan, maka kita amalkan. Apa manfaatnya ilmu kalau tidak diamalkan? Apa manfaatnya? Tidak ada manfaat yang kita dapatkan apabila kita tidak mengamalkan ilmu-ilmu tersebut, ya. Bahkan dalam satu hadis katakan bahwasanya orang yang senantiasa menyebarkan ilmu, akan tetapi ia tidak mengamalkan ilmu tersebut seperti kasiraj, seperti lilin, ya, yang dimana lilin itu menerangi sekitarnya, akan tetapi dirinya mencair, ya, dirinya binasa. Sama dengan orang menuntut ilmu, ya, seorang ustadz, seorang dai, seorang ulama yang menunjukkan manusia kepada kebaikan, akan tetapi tidak mengamalkan apa yang ia katakan, maka ini akan menjadi bumerang bagi dirinya. Ya billah. Hati-hati dengan perkara tersebut. Bahkan Allah mengancamnya orang-orang yang dimana kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun, sungguh buruk, ya, apa yang sungguh buruk engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala, engkau mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan. Nah, ini Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kabura maqatan indallahi ma la taf'alun. Inilah kita berbicara sebuah ilmu, kalau kita tidak amalkan, maka ini akan menjadi bumerang bagi kita pada hari kiamat. Dan inilah orang yang buruk, ya, kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ia memerintahkan suatu perintah, lalu ia memerintahkan suatu perintah, lalu ia tidak mengerjakannya. Bahkan ia melarang, ya, melakukan suatu hal, akan tapi ia mengerjakannya. Wa iyadzu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqamahkan kita, ya, di dalam menuntut ilmu ini sampai kita mati menuju Allah, sampai kita kembali, ya, menuju Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan berilmu. Mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi faidah yang dapat kita ambil, ya, dari nasihat yang singkat ini adalah, yang pertama, kita menghadiri majelis ilmu, majelis ulama, ya, sekolah-sekolah. Yang kedua, kita menulis ilmu tersebut. Yang ketiga, kita hafalkan ilmu tersebut. Yang keempat, kita amalkan, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kepada teman-teman sekalian. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran. Syukran ala musa'adatikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.